Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore dan apa kabar para followers dari sindonews.com dan juga para pembaca dari koran Sindo dan sindonews.com. Senang sekali saya Windy Hapsari bisa kembali hadir menemani Anda dalam program Sindonews Live IG. Dan kembali saya ingatkan bahwa program Sindonews Live IG ini merupakan sebuah program yang diselenggarakan oleh sindonews.com di mana kami selalu mengangkat tema-tema yang sangat menarik untuk dibahas. Dan tentunya kami juga menghadirkan tokoh-tokoh yang sangat kompeten untuk membahas tema-tema tersebut. Jadi jangan pernah Anda lewatkan Sindonews Live IG dan Anda bisa menyaksikannya, jadwalnya, menyimaknya di official account kami sindonews.com. Nah, dan pada hari ini, sore hari ini juga menjadi hari yang sangat berbahagia karena teman-teman yang berpartisipasi dalam Sindonews Live IG hari ini akan berkesempatan untuk mendapatkan vouchernya. Ada 2 voucher senilai Rp75.000 e-wallet untuk 2 orang pemenang dan juga ada kesempatan juga untuk mengikuti tes seleksi masuk PPM School of Management dan ini ada voucher senilai Rp200.000. Jadi teman-teman hari ini di Jumat yang barokah ya, semoga bisa berkesempatan untuk mendapatkan berkah juga yang luar biasa dengan mengikuti acara ini dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan siapa pertanyaan yang menarik nantinya akan memperoleh berhak berkesempatan untuk memperoleh hadiah dari kami. Baik, dan hari ini juga kami mendapatkan kesempatan yang spesial karena kita akan berdiskusi nih dengan salah satu akademisi dari PPM School of Management. Kita akan mengangkat sebuah tema yang sangat penting untuk dibahas, yaitu CSR strategy during pandemic. Dan seperti teman-teman ketahui bahwa program CSR ini merupakan sebuah program yang diselenggarakan oleh perusahaan sebagai wujud kontribusi kepada negara dan masyarakat. Tapi dalam situasi pandemi tentu saja implementasinya tidak semudah yang kita bayangkan. Terlebih ada banyak sekali perubahan dalam segenap aspek kehidupan terkait dengan situasi bencana. But the show must go on, semua harus tetap berjalan. Lantas bagaimana strategi yang tepat untuk menciptakan program CSR dengan output yang sangat efektif? Hari ini kita akan membahas tuntas masalah tersebut. Dan saya akan segera terhubung dengan Ibu Nora Sri Hendriani, MM PhD CA. Beliau adalah Kepala Program Studi Magister Manajemen PPM School of Management. Hari ini kita akan membahas tuntas mengenai CSR strategi during pandemi bersama Ibu Nora yang memang sudah malang melintang di dunia ini dan memiliki segudang track record yang cukup baik terkait dengan program CSR. Apakah sudah terhubung di sini? Oke, kita tunggu beberapa saat lagi kita akan segera bincang-bincang asik dengan Ibu Nora. Iya, ini lagi connecting sepertinya ya. Oke, saya sudah mendengar suara Ibu Nora di sini. Iya, cuman video saya yang belum keluar di situ. Tapi suara saya Iya, sudah betul Ibu. Sudah sangat jelas suara Ibu terdengar, tapi memang visualnya belum terlihat ini Ibu wajahnya. terlihat ya. Iya, sepertinya ini dia membutuhkan waktu. Kita tunggu sebentar lagi. Oke, moga-moga di sana connecting atau bagaimana? Di sini suara sih aman ya Bu ya. Tapi Iya. dan koneksi juga bagus kalau di sini ya. Kalau di sana apakah on off atau seperti apa Bu jaringan di sana? Lancar sih, suaranya Mbak Windy juga lancar. Cuma oke. Ya aja yang belum terlihat. Iya, fotonya Ibu. Mas Armi, Ibu belum terlihat aja udah cantik. Iya Ibu, itu kan biasa suara itu merepresentasikan ya Ibu ya. Kalau kedengar suaranya aja udah enak, itu pasti udah kebayang ini orang pasti cantik sekali. Dan seperti itulah yang kita rasakan saat ini Ibu. Jadi udah sabar nih mau ngeliat wajah Ibu nih. Itu really long time to connect, padahal tadi kita udah coba ya. Iya, dan mungkin kita bisa tunggu dulu koneksinya. Oke, coba saya pindah jaringan mem. Iya, mungkin pindah jaringan ya. Aduh, ada yang ngomong wajahnya seperti apa? Ini banyak yang penasaran nih. Ini jadi tebak-tebakan nih wajahnya seperti apa ya kira-kira ya. Saya coba pakai data. Saya coba pakai data ya. Iya Ibu. Kita tunggu dulu teman-teman. Oke, sudah banyak juga yang menanti di sini. Sudah lebih dari 100 ya yang view
Hari ini tidak sabar nih mau berbincang-bincang dengan Ibu Nora. Kita akan sama-sama membahas soal CSR. Nah, sudah terlihat wajah cantik Bu Nora. Tuh, teman-teman yang penasaran tadi dengan wajah Ibu, sekarang sudah terlihat dengan jelas. Di handphone saya sendiri nggak dapat visual saya, tapi nggak apa-apa. Selama di sana dapat. Apakah lancar suaranya? Ada lag? Agak lag sih Bu ya kalau suara ya. Kalau foto sudah jelas, gambar sudah jelas, tapi kalau suara memang agak lag. Agak lag ya. Oke. Oke. Tapi iya, Tapi nggak apa-apa ya Bu ya. Oke. Oke Ibu. Gimana kabarnya ini Bu Nora sore hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga teman-teman yang ada di dalam yang hadir di sini semua juga dalam keadaan sehat ya. Iya, amin Ibu. Semoga Ibu juga dalam kondisi sehat. Ibu mohon maaf untuk posisi mungkin bisa pindah agak geser Bu karena menutupi ya seperti itu ya sudah pas ya posisinya ya teman-teman ya. Oke, terima kasih Ibu. Energi dan semangat Ibu sangat terasa loh Bu di sini Bu. Energik sekali Ibu, semangatnya luar biasa sekali. Saya kagum karena ini adalah guru saya kalau Semoga bisa yang ya. Oke, Ibu, kita bicara soal CSR nih, Bu ya. Tapi mungkin kalau dalam konteks pandemi seperti sekarang ini, kita bisa bahas nanti, tapi saya mungkin perlu ada deskripsi atau perlu ada insight lain ya, insight yang memang awal terkait dengan CSR. Sebenarnya seperti apa CSR dan bagaimana urgensinya? Kenapa begitu penting untuk dilakukan oleh sebuah perusahaan, Bu, CSR itu? Seperti apa, Bu? Oke. Sebenarnya CSR ini sih bukan barang baru ya, udah lama gitu. Kalau kita cerita milestone ini sebenarnya dia sudah berjalan dari 30 tahun yang lalu, tetapi di Indonesia itu populer memang belum lama, kita lebih belakangan gitu. Tetapi kalau kita lihat dari zaman dulu dengan sekarang, perkembangannya di Indonesia sebenarnya malah positif gitu ya. Artinya kalau dulu itu memang penggiat-penggiat CSR itu salah satu yang saya kenal itu adalah Pak Ali Darwin itu ya, itu mereka berusaha keras gitu untuk membujuk perusahaan supaya melakukan CSR, kemudian membuat reportnya supaya kelihatan apa yang dilakukan dan seterusnya. Tetapi begitu keluar undang-undang PT dimulai dari undang-undang PT 40 tahun 2007 bahwa tanggung jawab sosial, bahwa perusahaan harus bertanggung jawab secara sosial dan disambung dengan dilanjutkan dengan undang-undang peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2012. Nah, itu sekarang sudah menjadi keharusan bahwa perusahaan harus melakukan kalau di Indonesia kita namakan dengan TJSL ya, tanggung jawab sosial dan lingkungan gitu. Nah, itu harus embed di dalam annual reportnya perusahaan. Jadi dia integrated reporting namanya. Jadi di samping ada laporan keuangan tahunan, di dalamnya perusahaan juga harus melaporkan kegiatan CSR. Nah, itu dari sisi progresnya di Indonesia. Nah, bagusnya lagi bahwa perkembangan media sosial ini membuat apa yang terjadi di luar sana kemudian berimbas ke Indonesia gitu. Jadi perusahaan sekarang tidak lagi bisa hanya sekedar bahwa mereka ada membuat produksi, kemudian menjual, dan kemudian sudah gitu ya, kemudian customer service apa dan seterusnya sudah tidak bisa begitu lagi. Itu udah old school, itu udah zaman dahulu. Sekarang customer itu menuntut bahwa perusahaan harus melakukan beyond dari itu. Kalau bahwa produknya bagus, bahwa perusahaannya besar, that's fine. Itu sudah basic, itu sesuatu yang perusahaan harus penuhi, bahwa kalau dia jual perusahaan, itu harus bagus. Tetapi apa yang Anda lakukan in return untuk community, untuk sosial, untuk environment gitu ya. Nah, itu yang kemudian dituntut oleh masyarakat. Jadi sekarang ini masyarakat itu atau ya masyarakat, apalagi sekarang generasi milenial ya, mereka merasa jika perusahaan itu melakukan kegiatan CSR dan mereka terlibat, maka mereka merasa mereka turut melakukan. Nah, perusahaan yang kemudian tidak melakukan, jadi ada survei yang dilakukan oleh KPMG gitu, bahwa customer mereka akan lebih appreciate perusahaan
yang melakukan kegiatan CSR dan mereka cenderung akan lebih memilih perusahaan produk-produk dari perusahaan tersebut untuk mereka konsumsi atau mereka gunakan gitu ya. Tetapi jadi kita bisa lihat bahwa kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan itu memang semangatnya adalah memberikan kembali ya kepada memberikan kembali give something in return kepada community, kepada environment, kemudian juga berkontribusi secara ekonomi tentunya gitu ya. Tetapi di sisi lain itu semua bukan cost. Nah ini yang selama ini banyak perusahaan yang saya masih banyak itu mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sama, Ibu bagaimana ya caranya ya, karena pimpinan perusahaan kami masih menganggap bahwa CSR itu cost. Bukan, CSR sama sekali bukan. Anda harus Masih ada anggap itu mindset sebagai sekarang ya Bu ya, berarti ya? Memang sudah ada, masih ada mindset itu bahwa itu hanya terkait dengan sangat banyak. Saya terkadang ada beberapa orang yang memang tahu saya suka bergerak di bidang CSR. Mereka pada saat mereka diskusi, mereka mengungkapkan itu. Ibu, kita diminta oleh perusahaan, kita diminta oleh pimpinan untuk mendesain CSR division, tapi kemudian tapi perusahaannya sendiri, pimpinannya sendiri tidak paham CSR itu apa. Jadi mindsetnya kebanyakan perusahaan itu adalah, ya walaupun itu sudah bergeser, tapi masih ada. Mindsetnya adalah bahwa you give charity and that's enough gitu loh. Jadi kita bagi-bagi sembako, kita bagi-bagi apalah segala macam gitu, tapi that's fine gitu. Nah selesai gitu. Tapi memang tidak bisa seperti itu lagi, bahwa apa namanya? Memang charity itu adalah bagian dari CSR. Tapi kalau Anda ingin kegiatan Anda itu berdampak positif pada perusahaan, maka Anda harus melakukan sesuatu yang meaningful. Artinya sesuatu yang sustainable gitu loh. Kalau Anda melakukan suatu kegiatan, itu haruslah berdampaknya itu jangka panjang. Misalnya begini, ya yang banyak dilakukan oleh perusahaan misalnya adalah, kalau saya akan kupas misalnya perusahaan di luar negeri misalnya, ya ada perusahaan yang membangun itu pertanian angin. Oh, mereka membangun pertanian angin. Ya, misalnya itu wind farm ini dibangun oleh brand yang kita kenal namanya Johnson & Johnson. Nah, Johnson & Johnson ini mungkin kita banyak yang nggak tahu. Dia sudah 3 dekade loh membangun yang namanya sustainable renewable energy gitu. Jadi membeli lahan yang luas, kemudian membuat kincir angin, kemudian itu dibangun gitu untuk sebagai pengganti konsumsi energi, untuk membiayai energi mereka. Jadi energi mereka bukan lagi dari fuel, dari fosil gitu ya, tetapi mereka sudah mendapatkan dari angin. Nah itu mereka sudah lakukan lama gitu. Nah terus kemudian lagi, kalau di Indonesia sendiri perusahaan-perusahaan besar umumnya mereka sudah punya desa binaan. Nah, iya desa binaan. Nah mereka bangun desa binaan itu sehingga kemudian masyarakat di desa tersebut sampai dia kemudian bisa mandiri gitu ya, mandiri mereka, dan kemudian setelah itu kemudian selalu dipantau. Atau misalnya secara simpel saja PPM gitu ya. PPM kami juga punya desa binaan. Nah, kita memberikan pelatihan bagaimana berbisnis, kemudian mahasiswa juga kita cemplungkan ke sana gitu ya. Mahasiswa nanti melatih dari berbagai sisi, ada dari marketing, ada dari finance, dari apa dan seterusnya. Nah, banyak perusahaan di Indonesia juga seperti itu. Jadi, kalau saya bisa simpulkan bahwa kegiatan CSR is not just a charity, tetapi itu itu adalah satu kegiatan yang kita harapkan dampaknya adalah kepada sustainable development, gitu ya. Iya. Kata kuncinya memang sustain ya Bu ya, memang harus berkelanjutan, ada pendampingan sampai nanti outcome-nya juga semuanya perlu ada hasil yang optimal. Kalau kita kembalikan ke tema bagaimana strateginya di saat pandemi gitu ya. Nah mungkin ini agak sedikit berbeda kemudian, karena apa? Situasi pandemik ini membutuhkan kegiatan yang agak berbeda. Jadi
situasi yang kita hadapi itu pun juga Iya, berbeda gitu ya. iya, betul. Sehingga saat ini yang dibutuhkan itu apa? Nah, banyak perusahaan pada dalam situasi pandemik ini kemudian do what first thing first gitu. Apa yang harus diselamatkan? Ya keamanan dulu, kesehatan dulu. Nah, kemudian siapa garda terdepannya? Kemudian itu adalah rumah sakit dengan tenaga kesehatan. Nah, pada saat terjadi kelangkaan APD, masker, apa segala macam. Nah, perusahaan-perusahaan besar itu banyak mendanai UMKM untuk kemudian membuat APD, menjahit APD dan dikirimkan ke rumah sakit. Kemudian ada kekurangan ventilator apa dan segala macam. Nah, akhirnya gerakannya kemudian itu pada saat pandemik itu kemudian yang membuat kita terharu adalah semua kemudian bersatu padu gitu ya. Saling bahu membahu, jadi tidak lagi mengandalkan pemerintah untuk mencukupi kebutuhan alat-alat kesehatan, tapi swasta sudah banyak terlibat juga membantu dalam hal memberikan ventilator, tempat tidur, dan di samping masyarakat dan perusahaan juga memberikan APD, masker, membagi-bagi dan seterusnya. Kita lihat hampir semua perusahaan sekarang sudah melakukan hal yang sama, dan itu satu gerakan yang luar biasa. Nah, tapi kita sudah mengalami masa COVID ini berapa lama ya? Itu starting from March ya. Itu kita dimulai dari sekitar 5 bulan ya Bu ya. Sudah 5 bulan. Nah, lama-lama kita bisa lihat juga gitu trennya makin kesini tuh orang-orang tuh makin merasa mereka sudah beradaptasi dengan kondisi ini. Jadi kalau dulu orang masih diingatkan untuk memakai masker, sekarang saya lihat orang-orang sudah mulai kemanapun sudah sangat udah otomatis. Kesadaran untuk pakai masker udah terlihat. Kemudian di beberapa tempat juga sudah mulai mengadakan kegiatan, tetapi mereka masih tetap kontrol protokol kesehatannya dijalankan. Yang ingin saya katakan adalah soon sesuatu yang kita sebut sebagai sesuatu yang kita sebut sebagai ketidaknormalan gitu ya, situasi ini lama-lama kita akan kemudian mengadaptasinya, kemudian dan kita merasa bahwa that's the new normal, itulah normalnya kita sekarang, bahwa kita ada. Nah, kita tidak ada yang bisa meramalkan bagaimana situasi COVID ini dan berapa lama dia akan berlangsung, sehingga kemudian memang saat ini fokus perusahaan mungkin mencukupi kebutuhan dan seterusnya. Kemudian di sisi lain pengangguran yang meningkat, sehingga akhirnya banyak bantuan yang disalurkan untuk mereka-mereka yang terdampak gitu ya, dalam bentuk sembako, dalam bentuk uang dan segala macam. Nah, tapi sooner or later perusahaan juga harus segera kembali gitu loh. Jadi gerakan yang sifatnya kemudian sporadis atau bentuknya charity ini kemudian harus dipikirkan lagi agar dia menjadi suatu gerakan yang benar-benar memberikan dampak yang sustainable. Jadi soon kita kemudian setelah kita beradaptasi dengan kondisi ini, terus kemudian kita udah nih ya, kita udah ini sesuatu yang memang kita harus hidup berdamai, kita hidup bersama dengan virus ini, dan otomatis perusahaan sebaiknya kembali, karena perusahaan itu kan CSR itu mereka harusnya dia include di dalam strateginya perusahaan. Nah, itu harus pelan-pelan harus kembali ya. Gitu. Tapi Bu, terkait dengan regulasi ya Bu ya, tadi Ibu bilang ada beberapa regulasi yang memang sudah mengatur CSR di tanah air. Itu ada pembagian nggak Bu ya terkait dengan perusahaan mana ya? Apakah memang semua perusahaan wajib untuk melakukan CSR itu mengembed kegiatan itu dalam laporannya, atau memang ada kriteria tertentu di mana yang ini nggak usah lah, kalau ini memang wajib? Seperti itu ada nggak sih Bu di dalam regulasi Bu? Di situ di PP 47 2012 itu disebutkan adalah perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam gitu ya. Tetapi kemudian di OJK sendiri juga mengharuskan perusahaan-perusahaan yang yang listed di Bursa Efek, kemudian juga mereka harus report gitu kemudian. Nah, tapi trennya adalah sekarang perusahaan kalau mereka tidak melakukan, maka mereka paham bahwa mereka itu
disorot oleh masyarakat. Oke. Ya, mereka itu tidak. Jadi tekanannya sekarang ini bukan lagi pemerintah, tapi tekanannya adalah masyarakat. Gitu, tekanannya adalah lingkungan gitu. Jadi perusahaan itu sadar bahwa kalau mereka tidak melakukan, bahwa itu akan merugikan diri mereka sendiri. Banyak riset yang sudah dilakukan oleh akademisi. Kegiatan CSR yang dilakukan itu tentu saja kegiatan CSR yang dilakukan secara strategis dan secara efektif, artinya memang ada tujuan tertentu yang ingin disasar. Nah itu in the future mereka akan mengakibatkan performance perusahaan meningkat dan perusahaan mulai sadar akan hal itu. Itulah sebabnya kenapa ada perusahaan-perusahaan yang belum go public sekalipun gitu ya, tetapi mereka kemudian terlibat dalam kegiatan CSR karena mereka merasa mereka harus go beyond gitu. Mereka harus tidak bisa lagi hidup hanya dengan sekedar business as usual, tapi mereka harus bisa karena dengan melakukan kegiatan CSR itu kita melakukan yang nama kegiatan membangun trust dengan masyarakat. Nah itu yang kedua ya, kita bangun trust. Ya, dan termasuk membangun loyalty ya Bu ya. Benar. Kita loyalty. Terus kemudian di samping kita membangun trust, kita juga membangun awareness. Jadi orang tidak tahu menjadi tahu gitu kan. Jadi dibangun juga awareness-nya di situ. Dan ya seperti yang saya bilang tadi, at the end kemudian itu akan dampaknya juga kembali kepada perusahaan. Dan terkait dengan indikator nih Bu ya, kita bicara soal kesuksesan. Misalnya apa sih indikator kesuksesan dari program CSR yang dikatakan berhasil itu seperti apa Bu? Apakah memang ada standar-standar tertentu atau seperti apa Bu? Oke, sebenarnya setiap perusahaan itu mereka itu punya strategi CSR mereka sendiri. Tentunya dari strategi perusahaan itu mereka turunkan ke dalam strategi mereka. Nah, kemudian nanti indikator sukses itu mereka yang kemudian tetapkan. Jadi mereka setiap kegiatan itu mereka harus punya tujuannya. Jadi kalau misalnya seandainya perusahaan tidak melakukan sendiri kegiatan CSR-nya, mereka merangkul misalnya ada LSM untuk menjalankan. Nah, satu hal yang harus diingat bahwa ini harus ada kemudian acuannya, gitu ya, bahwa perusahaan harus punya target. Ini tingkatan dikatakan ini tuh berhasil seperti apa. Kemudian dalam prosesnya itu harus ada monitoringnya gitu, sehingga ini tidak hanya dilepaskan kepada PR3, tetapi ini benar-benar dipantau oleh perusahaan. Nah, target setiap perusahaan itu berbeda-beda gitu, indikatornya berbeda-beda gitu. Tetapi yang jelas kalau kita bicara tadi masalah sustainability ya, kalau kita ingin mengatakan dia berhasil, maka kalau misalnya itu kembali ke suatu daerah binaan misalnya, maka itu berarti masyarakat di sana income-nya per kapita meningkat gitu. Kemudian jumlah pengangguran mereka meningkat gitu ya. Nah, jadi dari situ tuh bisa terlihat apakah kemudian CSR-nya berhasil atau tidak gitu. Nah, kalau kita bicara tadi energi gitu, nggak usah jauh-jauh deh. Kalau tadi saya mengatakan bahwa itu Johnson & Johnson bangun pertanian angin gitu ya. Iya, saya kebetulan 4 tahun kemarin sekolah di UK, dan itu pada saat saya mau keluar kota itu ada satu daerah di satu perbukitan itu kincir angin semua. Kincir angin. Saya rasa di Indonesia juga udah ada sih, kalau nggak salah tenaga bayu ya, PLTB namanya gitu. Nah, di Indonesia sendiri kalau perusahaan mau melakukan kan katanya kalau kita mau memulai kan, kalau misalnya ada yang mengatakan, Bu, kalau perusahaan saya itu bukan perusahaan besar seperti itu dan kita modalin gimana, apa kita nggak bisa melakukan? Bisa, mulai dari diri sendiri, mulai dari perusahaan sendiri. Misalnya apa? Anda catat, Anda mulai dari titik ini gitu ya. Anda misalnya pemakaian air, pemakaian listrik gitu misalnya. Nah, Anda mulai aware tuh. Ada momen-momen tertentu di mana misalnya AC tidak diperlukan, lampu tidak diperlukan, Anda mulai melakukan yang namanya penghematan listrik. Nah, jadi Anda start di titik ini, kemudian Anda report. Nah, di tahun depan Anda cek gitu, apakah Anda sudah melakukan mengurangi konsumsi energi listrik, mengurangi konsumsi energi. Itu sudah salah satu bentuk
apa namanya, aplikasi ya CSR. Jadi CSR itu tidak melulu harus keluar, apalagi dalam kondisi, jadi apalagi dalam situasi pandemik di mana perusahaan Iya. mengatakan boro-boro gitu ya, kita ngasih charity, kita hidup untuk bulan depan aja kita Sendirian belum susah ya Bu ya. susah gitu. Nah, terus bagaimana? Apakah kita akan berhenti? No. Ini moment of truth. Kalau saya bilang moment of truth itu artinya begini. Kesuksesan suatu perusahaan itu tidak terlepas dari trust karyawannya, kemudian loyalty-nya, kebanggaan mereka untuk bergabung dengan perusahaan, bahwa bukan hanya saya yang memikirkan perusahaan, tetapi perusahaan juga memikirkan saya. Memikirkan gitu. saya, udah timbal balik ya Bu ya. Nah, justru kalau saya bilang sih, momen ini itu harusnya CSR itu kembali gitu ya, membenahi rumahnya, apa perusahaan itu dalam kegiatan, karena kegiatan CSR itu tidak melulu memikirkan community, tidak melulu memikirkan supplier atau environment, tetapi di dalamnya itu stakeholder salah satunya adalah employee. Betul. Nah, ini yang kadang-kadang perusahaan suka lupa. Karena apa? Karena perusahaan juga tahu bahwa CSR ini adalah bentuk lain dari mereka marketing mereka gitu misalnya. Jadi sehingga selalu orientasinya keluar, tidak. Jadi di saat seperti ini Anda harus kembali ke melihat kondisi internal gimana gitu ya Bu ya. Nah, pertama bagaimana kesejahteraan mereka. Kesejahteraan itu misalnya begini. Pada saat kondisi ini, adaptasi yang dilakukan oleh perusahaan adalah mereka pasti melakukan penghematan biaya. Itu adalah yang pertama gitu ya. Mulai berhemat biaya di banyak sisi. Begitu tidak lagi kemudian yang bisa dilakukan mungkin potongan gaji gitu. Tetapi tentu itu proporsional gitu ya. Mereka yang gajinya lebih besar akan mendapatkan potongan yang lebih besar. Kalau bahkan sedapat mungkin karyawan-karyawan dengan gaji yang rendah itu mereka tidak mendapatkan potongan. Nah, atau kalau misalnya perusahaan itu punya kemampuan gitu ya, mereka mulai untuk karyawan-karyawan yang membutuhkan bantuan, mereka memberikan pinjaman dengan bunga rendah atau bahkan tanpa bunga sama sekali, yang mereka bisa, yang karyawan bisa kembalikan begitu situasi kemudian sudah beranjak membaik. Kan normal. Saya hanya mengatakan situasi membaik gitu ya. Sulit ya Bu ya untuk membayangkan situasi itu. Di sisi lain bahwa perusahaan juga untuk dia tetap survive, mereka tetap harus bergerak, mereka harus tetap hidup, sehingga mereka harus tetap berproduksi. Tetapi kalau karyawan mereka tidak sehat, mereka juga tidak bisa berproduksi, misalnya harus lockdown gitu karena ada kelas di situ misalnya. Nah, oleh karena itu protokol kesehatan itu menjadi penting bagi perusahaan, bukan hanya untuk kemudian menjaga kesehatan karyawannya, tetapi juga untuk menjaga kelangsungan perusahaan. Karena kalau perusahaan lockdown, itu bayangkan misalnya harus lockdown berapa lama? 14 hari. Bayangkan kerugian satu hari saja sekian puluh juta dikalikan dengan 14 hari, itu luar biasa gitu ya. Jadi jadi it's time to go back gitu ya. Kalau saya bilang layoff memang banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, tetapi sedapat mungkin perusahaan melakukan berbagai cara sebelum melakukan yang namanya layoff. Kenapa? Begitu situasi beranjak membaik, maka perusahaan membutuhkan karyawan-karyawan tersebut untuk bekerja kembali. Dan kalau mereka menjaga supaya layoff tidak terjadi, maka mereka tidak perlu merekrut karyawan baru, melatih kembali, mendidik kembali, dan seterusnya, melakukan proses atau meng-hire kembali orang-orang yang bisa saja kemudian orang-orang tenaga-tenaga kunci, karyawan-karyawan kunci yang kompeten itu ternyata sudah diambil oleh perusahaan lain. Jadi memang perlu ada skenario dari perusahaan sebelum memutuskan misalnya dia melakukan layoff itu ya Bu. Mereka harus melalui plan A, plan B, dan seterusnya. Iya. Oke Bu Nora, ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Kita bacakan dulu ya Bu ya. Pertama dari Amira Hazra. Pertanyaannya, tren CSR yang sangat cocok di masa pandemi seperti apa Bu? Silakan Ibu Nora. Ya, tren CSR yang sangat cocok. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, pada saat pandemik ini kebutuhannya perusahaan itu adalah
kalau dia punya, jadi dia harus balance nih. Jadi di satu sisi dia tetap harus menjaga keluar, tapi di sisi lain dia tetap harus ke dalam gitu. Jadi artinya di masa pandemik ini, kalau tadinya perusahaan tidak memikirkan employee-nya, now it's time to think about your employee gitu ya. Jadi itu tadi kita sudah bahas. Nah, yang untuk keluar, karena saat ini pemerintah juga menghimbau perusahaan untuk bersatu padu, kita gimana caranya untuk menghandle COVID ini dulu. Maka kalau saya bilang tren CSR pada saat ini adalah kemudian semua kemudian berusaha bergerak untuk mengelola dampak dari COVID. Saat ini arahnya ke sana. Misalnya saja saya ada perusahaan BUMN yang melakukan membangun fasilitas kesehatan, bukan cuci tangan deh, di sekolah-sekolah, di masjid-masjid gitu ya, dan seterusnya. Jadi concernnya tuh masih ke situ. Kemudian ada yang melakukan campaign gitu ya, campaign virtual, gerakan cuci tangan, hand sanitizer, membagikan alat kesehatan, kesadaran pakai masker, gerakan pakai masker. Nah, itu juga itu adalah salah satu bentuk kegiatan kita sebagai tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Jadi walaupun kecil, tetapi kalau dilakukan secara bersama-sama, maka kemudian masyarakat ini semuanya akan aware, mereka akan sadar gitu betapa penyakit ini berbahaya, dan tapi kita harus hidup dengan penyakit ini. Dan kalau itu terus-menerus dicekokin dari semua sisi gitu ya. Nah, itu dari satu sisi. Di sisi lain kemudian ada juga organisasi yang bergerak. Ini banyak loh masyarakat terutama yang berpendidikan rendah, SD, SMP ke bawah. Kemudian mereka yang paling terdampak. Nah, itu ada bantuan-bantuan tertentu. Bantuan itu awalnya mungkin berupa bantuan sembako. Tapi kita nggak bisa lama-lama hanya berdasarkan sembako saja. Kita harus pikirkan, perusahaan harus pikirkan gimana caranya orang-orang ini mereka kemudian bisa produktif. Ya, betul sekali, Bu. Ibaratnya lagi kita tidak lagi memberikan ikannya, tetapi kita memberikan umpannya dan kita berikan kailnya. Jadi kalau saya bilang tren ya Mira ya, semoga bisa memuaskan pertanyaannya pada saat ini, karena concernnya negara kita ini tingkat kematiannya termasuk tinggi loh di antara rata-rata dunia. Jadi kita memang harus fokus dulu ke sana. Memang dari segala lini lah kita kepung gitu ya, supaya masyarakat itu dengan sadar mentaati yang namanya protokol kesehatan, menjaga kesehatan, dan menjaga kesehatan orang lain. Iya. Oke, terima kasih Ibu Amira. Mudah-mudahan bisa terjawab ya pertanyaannya. Untuk itu kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ada Sharon Amanda, Bu. Sharon bertanya, bagaimana kemitraan dengan pihak-pihak dibangun untuk memastikan sustainability di masyarakat? Seperti itu, Bu. Gimana tuh, Bu? Oke, terima kasih. Barusan namanya Sharon Amanda. Ya. Nah, bukan Sungkar ya. Oh, bukan, Bu. Itu Sharon, Bu. Oh, Sharon. Oke. Zamannya sekarang di mana perubahan terjadi begitu cepat, begitu banyak ketidakpastian, sementara resources terbatas, that's the key, partnership. Yes. Memang kemitraan itu adalah kuncinya sekarang. Jadi perusahaan-perusahaan yang tadinya Anda anggap sekarang menjadi kompetitor Anda, sekarang bagaimana caranya Anda guide mereka menjadi partner Anda? Karena kalau misalnya Anda bergerak dari jadi kemitraan itu bisa di partnership dengan perusahaan, bisa dilakukan misalnya melalui merger atau akuisisi gitu ya, atau join gitu misalnya dengan perusahaan. Itu perusahaan nggak perlu mulai dari nol, kemudian perusahaan menjadi besar gitu, dan kemudian secara kekuatan mereka itu akan menjadi lebih kuat, dan untuk sustain gitu ya, memang partnership ini salah satu kuncinya yang digadang-gadangkan sekarang ini. Mau sekali sharing. Jadi kalau dikatakan bagaimana menurut saya, iya menurut saya itu key. Salah satu kunci Anda bisa survive, salah satu kunci Anda bisa kemudian sekarang ini eranya kita perusahaan-perusahaan itu bukan lagi memikirkan what's in the future, gimana hidup sekarang. Jadi kalau kita bicara mode gitu ya, ini adalah survival mode. Jadi kalau Anda ingin survive,
ya partnership itu salah satu yang harus Anda lakukan gitu ya. Iya, kuncinya di situ ya, Bu ya. Oke, Ya. ada lagi pertanyaan Bu dari Adia Susi. Sekarang banyak perusahaan yang membentuk lembaga pendidikan yang klaim sebagai CSR perusahaan, tapi di lain pihak lembaga tersebut mencari laba dari lembaga yang lain. Bagaimana peran pemerintah dalam hal ini, Bu? Nah, ini mengenai regulasi dari pemerintah terkait dengan hal ini, Bu. Oke. Jadi ini nawaitu ya. Jadi memang banyak sih, kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak orang-orang yang berkedok CSR, kemudian mereka mencari laba dari itu. Sebenarnya kalau kita bicara pemerintah ya tidak ada, karena kalau dia punya surat izin usaha gitu ya, dan terus dia mereka kemudian, nah kita harus cek dulu izin usahanya dalam bentuk apa gitu ya. Kalau memang dalam izin usahanya mereka dimungkinkan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan laba, ya secara regulasi dia tidak bermasalah gitu. Tetapi kalau seandainya dia tidak memang izin usahanya itu tidak sesuai dengan kegiatan yang dilakukan, maka di situ harusnya ada pada saat audit mereka akan kena gitu. Ya, jadi peran pemerintah di sini ya saya akan melihat itu tergantung izin usahanya, kemudian apakah dia izinnya sebagai LSM gitu ya, atau dia segera mendirikan lembaga pendidikan, saya nggak tahu latar belakangnya dia di belakangnya apa gitu. Ya tergantung surat pendirian, izin pendiriannya itu dia sebagai apa, dan itu akan menentukan. Kalau dia tidak sesuai dengan usahanya, ya dia bisa kena. Ya, salah satu sanksi dari pemerintah adalah surat izinnya dicabut, gitu aja. Oke. Bukan audit atau pemeriksaan, ya. Oke. Kemudian ada lagi dari Haikal ya, seberapa efektifkah penyelenggaraan CSR di tengah pandemi untuk mendongkrak image perusahaan, Bu? Nah, pertanyaan bagus nih, Bu. Seberapa efektif penyelenggaraan CSR untuk mendongkrak image? Oke, gimana nih, Bu Nora? Oke, kalau kita ngelihat seberapa efektif, itu sebenarnya harus ada ukuran ya, Haikal ya, gitu ya. Nah, kalau yang kalau kita lihat sekarang sebenarnya ini adalah masanya di mana, jadi kalau dalam keadaan situasi di mana kita tidak dikagetkan dengan pandemik ini, kita tidak dalam kondisi seperti ini, perusahaan masyarakat sebenarnya tidak semuanya aware dengan kegiatan CSR perusahaan karena banyak sekali gitu seliweran gitu ya segala macam, dan dengan kebanyakan tidak terlalu ambil pusing gitu. Tetapi dalam situasi yang sulit ini, kemudian masyarakat dan ini menurut saya, tadi saya juga selalu menyebutnya, kalau perusahaan melakukannya di saat ini adalah moment of truth dari mereka-mereka yang Anda bantu. Orang-orang yang dibantu oleh perusahaan ini adalah moment of truth gitu. Artinya dalam kondisi susah, ternyata perusahaan ini memperhatikan saya gitu ya. Saya mungkin boleh sebut, kita boleh sebut nama perusahaan nggak sih ya? Misalnya yang dilakukan oleh PT Telkom pada saat ini ya, Telkomsel misalnya, dia membagikan kuota atau apa segala macam. Nah, Anda bayangkan berapa juta anak-anak sekolah gitu ya yang mendapatkan manfaat, kemudian dibangunkan juga akses internet di rumah sakit oleh Telkom dan segala macam. Nah, Anda bayangkan pada saat situasi normal kemudian di benaknya anak-anak adalah ya brand itulah, kemudian produk dari Telkom itulah yang kemudian masuk ke dalam mereka. Jadi kalau Anda bilang efektif, kalau Anda, jadi gini, saya kasih dalam simpelnya saja. Anda tidak butuh uang, kemudian Anda mendapatkan uang. Dalam kondisi Anda tidak membutuhkan uang, Anda mendapatkan uang, Anda akan menganggap tidak penting. It doesn't matter, it's not something special gitu ya. Tetapi di saat Anda sedang kesulitan, kemudian Anda mendapat bantuan, Anda akan ingat siapa orang yang membantu Anda. Juga begitu dengan perusahaan. Nah, kalau Anda mau bicara efektif, that's it. Di saat inilah justru sebenarnya momennya Anda membangun image Anda, membangun trust Anda dengan masyarakat, bahwa perusahaan Anda tidak hanya, atau bahwa perusahaan tidak hanya sekedar making profit, tetapi mereka juga benar-benar yang namanya peduli pada masyarakat, pada lingkungan.
dan seterusnya. So this Gitu. is the time ya, the right time sebenarnya sekarang ini ya Bu ya untuk membuktikan masyarakat ya. Oke. Betul sekali. Jadi di dalam situasi apapun kita harus selalu lihat positifnya. There is always a blessing in disguise gitu kan? Oke. Nah, Gitu terkait ya, dengan jawab ya. Nah, terkait dengan PPM School of Management sendiri nih Bu, bagaimana dengan komitmen yang terkait dengan pendidikan ya Bu ya di masa pandemi ini? Kira-kira CSR apakah yang sudah dilakukan? Kemudian bagaimana pula strategi yang dilakukan seperti itu? Seperti apa Bu? Oke, nah saya sih sebagai bagian dari PPM itu memang karena saya ada di sana, tetapi saya belum pernah merasa sebangga ini menjadi bagian dari suatu organisasi, gitu ya. Akhir tahun 2011, PPM itu adalah institusi pendidikan pertama di Indonesia, bahkan di ASEAN, yang kemudian membuat yang namanya sustainability reporting. Jadi kita report apa kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, bagaimana kemudian kita memberikan bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat. Jadi waktu itu kita mendapatkan award lah dari Indonesia Sustainability Reporting Award atau ISRA gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh PPM? Pertama, komitmen PPM itu bukan hanya secara organisasi, tetapi PPM juga menumbuhkan kesadaran, kepedulian itu kepada mahasiswa. Jadi di PPM ada dalam satu semester kita punya mata kuliah yang namanya Community Development. Oke. Ya? Community Development, jadi mahasiswa S1 dan S2, mereka semuanya itu mereka harus berkontribusi kepada masyarakat di lingkungan PPM gitu. Jadi secara berkesinambungan itu. Jadi setiap tahun selalu setiap waktu itu selalu ada mahasiswa, apakah itu ke sekolah-sekolah di sekitar, apakah ke ibu-ibu di sekitar. Nah, bentuk yang lainnya adalah secara rutin itu setiap tahun PPM itu memberikan beasiswa ya kepada mahasiswa. Iya. Nah, dalam kondisi sebelum ini, dalam kondisi saya selalu ingin menyebut normal, padahal saya sendiri tidak tahu sekarang ini juga sudah normal yang baru gitu ya. Dalam kondisi sebelumnya gitu, kita selalu memberikan beasiswa S1 kepada mahasiswa S1 dan mahasiswa S2, tetapi saya di sini bicara sebagai misalnya untuk mahasiswa MM gitu, kita setiap tahun memberikan beasiswa The Future Leader. Nah, The Future Leader ini tidak hanya sekedar biaya sekolah, tetapi kita juga berikan mereka tunjangan hidup atau allowance gitu ya, living allowance. Terus kemudian mereka juga free buku-buku semuanya. Jadi mahasiswa itu kita invite gitu dari seluruh Indonesia untuk mendaftar, kemudian kita seleksi dan kita pilih gitu ya. Nah, yang mendapatkan free itu awalnya adalah 10 mulai tahun ini. Nah, justru di tahun di mana pandemik ini beasiswa TFL kita gandakan dari yang sebelumnya. Wow, ya, jadi teman-teman dengar ya. Sekarang kita berikan 20 gitu ya. Dan pendaftarnya itu kemarin, ini sekarang kita sedang menyeleksi, jadi pendaftaran ini sudah ditutup. Tapi bagi Anda yang tertarik, setiap tahun beasiswa TFL ini akan diberikan. Ya, jadi siap-siap aja ya Bu ya. Pendaftarnya itu dari ujung Papua, dari Aceh Timur sampai ke Papua, dengan total pendaftar itu 560 pendaftar. Oke, nah di samping itu, ini untuk pertama kalinya juga PPM memberikan beasiswa kepada mahasiswa MM eksekutif muda. Nah, di PPM ini mahasiswa dibagi mahasiswa S2 itu dibagi 3. Kami menyebutnya yang graduate itu sebagai WM atau Wijawiyata Manajemen, ya. Penamaan ini hanya dari PPM. Nah, mahasiswa WM ini mereka itu adalah yang kalaupun mereka punya pengalaman kerja itu paling cuma 1 tahun. Mereka fresh, ya. Terus baru tamat S1, kemudian mereka belum bekerja. Nah, itu perkuliahannya Senin sampai Jumat, itu reguler. Tetapi mahasiswa eksekutif muda dan mahasiswa eksekutif itu adalah mereka yang sudah bekerja, gitu ya. Nah, mahasiswa eksekutif muda ini mereka-mereka yang sudah punya pengalaman kerja at least 2 tahun dan berusia 30 tahun maksimum. Nah, maksimal ya Bu ya? Nggak bisa dong. Biasa kita tidak, nanti kalau yang eksekutif itu usia 31 ke atas dan mereka sudah punya pengalaman manajerial ya, mereka sudah bekerja.
eksekutif muda ini selama ini kita tidak berikan beasiswa karena kita merasa bahwa mereka sudah bekerja gitu. Tetapi kondisi sekarang ini di banyak perusahaan kemudian entah layoff kah, entah melakukan pemotongan gaji kah, atau dengan alasan karena efisiensi, maka kita mulai tahun ini kita malah memberikan beasiswa bagi mahasiswa eksekutif muda. Ya, jadi namanya tentu saja dengan melihat prestasi mereka sebelumnya gitu, melalui seleksi dokumen dan seterusnya, kita memberikan potongan biaya itu hingga 40 juta loh untuk itu tahun ajaran baru ini akan dimulai kapan ya Bu ya? Oh iya, kita akan mulai di Oktober 2020. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk mendaftar di PPM, Anda masih punya kesempatan. Nah, di PPM sendiri mahasiswa itu tidak awam mereka dengan kegiatan community development ini. Jadi walaupun kalau mahasiswa reguler kita libatkan untuk kegiatan macam-macam, it's fine gitu ya, karena mereka belum bekerja. Tetapi di PPM kita bahkan mahasiswa eksekutif dan eksekutif muda pun itu mereka semua kita libatkan dalam kegiatan community development. Jadi kita ingin menanamkan kepada mahasiswa sebagai calon pemimpin, karena kita memang tujuannya membentuk change leader gitu. Sebagai pemimpin, Anda tidak bisa hanya making profit saja atau memikirkan kemajuan perusahaan. Anda juga harus peduli kepada lingkungan, Anda juga harus peduli kepada orang-orang di sekitar. Iya, betul. Saya jadi ingat prinsip 3P ya Bu ya, profit, people, and planet ya Bu ya. Jadi tidak hanya profit, juga masyarakat dan juga lingkungan ya Bu ya. Oke, ini sudah banyak sekali pertanyaan Bu ya. Tapi ini waktu juga yang kayaknya harus memisahkan kita. Tadi teman-teman sudah berhak ya, nanti akan diumumkan, akan ada beberapa orang yang mendapatkan voucher senilai 75.000 e-wallet. Kemudian juga ada teman-teman lainnya juga berkesempatan juga mendapatkan voucher tes seleksi masuk PPM ya Bu ya. Mungkin nanti informasinya ada di website PPM, bisa diakses langsung. Iya, betul. Silakan menghubungi website PPM. Ya. Oke, Ibu Nora, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Ibu hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa langsung ketemu ya Bu ya, kalau situasi sudah membaik ya, seperti itu ya Bu ya. Dan, mungkin ada closing statement yang Ibu ingin. Terima kasih juga Sindonius yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk share ya. Ya, mungkin ada closing statement, hal-hal yang ingin Ibu sampaikan di luar tadi hal-hal sudah kita bicarakan bersama Ibu. Oke. Saya cuma mau bilang kepada perusahaan gitu ya, semakin berani dan semakin kreatif kegiatan CSR yang Anda lakukan hari ini, maka akan semakin kuatlah image Anda itu di masa yang akan datang gitu ya. Jadi semakin bold, semakin kreatif, itu akan membentuk legacy perusahaan Anda. Anda akan selalu diingat gitu in the future gitu. Siap Ibu, terima kasih banyak arahan masukannya. Hari ini saya mendapatkan insight yang sangat luar biasa dari Ibu Nora. Baik Ibu, terima kasih banyak. Semoga semua yang hadir di sini juga mendapatkan semangatnya, mendapatkan menambah wawasan gitu ya, insight gitu bahwa CSR is not charity. Oke, siap Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Semoga sehat selalu. Oke, tetap semangat. Terima kasih Ibu Nora. Oke. Terima kasih juga. Baik, dengan demikian berakhir sudah Sindonius Live IG kita hari ini. Teman-teman tadi yang sudah berpartisipasi bisa mengecek hadiah-hadiah ya, yang berkesempatan untuk mendapatkan hadiah. Tadi ada e-wallet, kemudian juga ada tes seleksi senilai 200.000 untuk masuk PPM School of Management. Bisa simak selalu di akun official kami sindonius.com. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai ketemu lagi, stay safe and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.